Halo, perkenalkan nama saya Lucresia Bintang Ardi Pramana dengan NIM 250407300077. Pada video ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Teori dan Perilaku Organisasi, yaitu kinerja individu dan kepuasan kerja ASN. Setelah itu saya akan memaparkan policy brief yang telah disusun oleh kelompok saya serta menyampaikan refleksi selama mengikuti project based learning. Topik yang saya pilih adalah kinerja individu dan kepuasan kerja aparatur sipil negara atau ASN. Saya memilih topik ini karena ASN memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kinerja dan kepuasan kerja pegawainya. Kinerja individu dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam mencapai target dan tanggung jawab pekerja, sementara itu kepuasan kerja merupakan kondisi ketika seseorang merasa nyaman, dihargai, dan memperoleh pengalaman kerja yang positif dalam organisasinya. Dalam materi yang saya pelajari, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja ASN. Pertama adalah faktor individu seperti motivasi kerja, efikasi diri, atau kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri. Komitmen organisasi dan tingkat pendidikan. ASN yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih mampu menyelesaikan tugas secara efektif dan memiliki kepuasan kerja yang lebih baik. Kedua, terdapat faktor organisasi dan lingkungan kerja. Faktor ini mencakup gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kualitas lingkungan kerja, serta kesempatan pelatihan dan pengembangan karir. Lingkungan kerja yang mendukung dapat meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pegawai terhadap organisasi. Ketiga, terdapat faktor pekerjaan dan konteks tugas seperti kerja sama tim, berbagai pengetahuan antar pegawai, serta karakteristik pekerjaan yang dijalankan semakin baik, kolaborasi dan komunikasi dalam organisasi semakin besar peluang peningkatan kinerja pegawai. Dari perspektif administrasi publik, konsep ini sangat penting karena tujuan utama organisasi publik bukan hanya mencapai target internal, tetapi juga menghasilkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Namun, saya melihat masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah sistem penilaian kinerja yang terkadang lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi dibandingkan dampak nyata pelayanan publik. Selain itu, dalam prakteknya masih ditemukan fenomena burnout dan quitting pada sebagian ASN. Kondisi ini muncul ketika tuntutan pekerja tinggi tetapi tidak diimbangi dengan dukungan organisasi yang memadai. Akibatnya, pegawai cenderung bekerja hanya sebatas memenuhi kewajiban tanpa memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Contoh bad practice dapat dilihat ketika pelayanan publik berjalan lambat karena kurangnya inisiatif pegawai dan lemahnya koordinasi kerja. Sebaliknya, best practice dapat ditemukan pada instansi yang menerapkan pelayanan berbasis digital, memberikan ruang inovasi bagi pegawai, dan membangun budaya kerja yang kolaboratif sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif. Insight yang saya peroleh dari materi ini adalah bahwa peningkatan kinerja ASN tidak cukup hanya melalui aturan dan tingkat target kerja. Organisasi juga harus memperhatikan motivasi, kesejahteraan, dan lingkungan kerja pegawai agar mereka dapat bekerja secara optimal. Sebagai kesimpulan, kinerja individu, kepuasan kerja ASN memiliki hubungan yang sangat erat. Organisasi publik yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sistem yang adil, dan kepemimpinan yang baik akan lebih mudah menghasilkan ASN yang profesional dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan policy brief kelompok kami yang berjudul Masalah Pengelolaan Sampah di Indonesia dalam Perspektif Lingkungan dan Konteks Organisasi Publik. Policy brief ini membahas masih rendahnya efektivitas pengelolaan sampah di Indonesia. Meskipun volume sampah terus meningkat setiap tahun, pengelolaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti ketergantungan pada pemerintah pusat, lemahnya kolaborasi antar aktor, rendahnya kapasitas birokrasi, keterbatasan infrastruktur, dan budaya pengelolaan sampah yang masih berfokus pada pola kumpul, angkut, dan buang. Berdasarkan analisis yang dilakukan kelompok kami menemukan bahwa akar masalah pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga
aspek organisasi publik. Karena itu, kami merekomendasikan beberapa kebijakan seperti memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga, meningkatkan kepatuhan pelaporan data melalui SIPSN, memperkuat kapasitas birokrasi daerah, meningkatkan anggaran pengelolaan sampah, serta membangun forum kolaborasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam menyusun policy brief ini, kontribusi saya adalah mencari dan menganalisis faktor-faktor penyebab permasalahan. Saya membantu mengidentifikasi penyebab utama seperti ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat, lemahnya kolaboratif governance, rendahnya kapasitas birokrasi, serta budaya organisasi yang belum mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Saya juga membantu mencari referensi yang mendukung analisis penyebab tersebut. Dalam kelompok saya menempatkan diri pada peringkat 3 dari jumlah anggota 5 anggota kelompok. Saya menempatkan diri pada posisi tersebut karena saya berkontribusi dalam mencari data referensi dan menganalisis penyebab utama permasalahan yang menjadi dasar penyusun policy brief. Keterbatasan yang saya rasakan selama mengikuti project based learning adalah kesulitan dalam mengumpulkan data dan menyelaraskan berbagai sumber informasi agar sesuai dengan kebutuhan policy brief. Keterbatasan tersebut membuat saya perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca referensi dan melakukan diskusi dengan anggota kelompok. Namun, saya berusaha untuk mengatasinya dengan aktif berdiskusi, membagi tugas secara jelas, serta melakukan pengecekan ulang terhadap data dan referensi yang digunakan. Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa penyelesaian masalah publik membutuhkan kerjasama, komunikasi yang baik, serta kemampuan menganalisis masalah berdasarkan teori dan data. Pengalaman ini juga membantu saya memahami bagaimana teori organisasi dapat diterapkan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih realistis dan bermanfaat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.